Salam, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yar Alexson Bawana dari Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4. Pada hari ini saya akan menayangkan materi saya yang sudah saya kerjakan dengan tema upaya yang harus dilakukan dalam wilayah lingkungan kesehatan setelah pasca badai. Teman-teman silakan menyaksikan. Tema yang saya kerjakan yaitu upaya yang harus dilakukan untuk wilayah lingkungan kesehatan setelah pasca badai, khususnya pada wilayah Rotendao. Definisi badai: badai adalah fenomena angin kencang dengan skala kekuatan besar, radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang ini berputar di dekat pusat, mempunyai kecepatan angin lebih dari 85 km per jam. Dan secara maksimum, kecepatan angin ini setidaknya mencapai 34 knot pada setengah wilayah yang melingkari pusatnya serta bertahan selama 6 jam. Siklon tropis ini mulai terbentuk di selatan NTT, Indonesia pada tanggal 3 April tahun 2021 yang menyebabkan banjir, rumah hancur, dan angin kencang, pohon tumbang. Wilayah lingkungan yang terkena dampak badai seroja seperti pada gambar ini, di mana pohon tumbang dan mengenai rumah warga yang hingga rumah warga hancur pada atapnya dan bahkan temboknya juga rubuh. Seperti kita ketahui bahwa terkait badai seroja ini telah menumbangkan jenis pepohonan yang dimana sudah merusak beberapa rumah warga, perkantoran, fasilitas umum, tiang listrik, dan PLN PT, hingga hilang jaringan hingga beberapa hari. Untuk penanganan dari pemerintah daerah terus berjalan dan berupaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, walaupun ada juga terkendala dari berbagai transportasi sebab jalan yang tertutup pohon yang tumbang. Inilah kondisi fisik fasilitas umum dan rumah saat diterjang badai yang merusak rumah warga dan kabel tiang listrik yang putus dan banjir yang mengakibatkan lumpur yang naik dan menutupi rumah-rumah warga yang hancur. Seperti gambar yang kita bisa lihat, ini adalah bentuk dan kerusakan penyebab dari angin seroja. Namun untuk kondisi saat ini di Kabupaten Rotendao sudah relatif membaik atau sudah cerah. Untuk jaringan listrik saat ini sudah 3 kecamatan yang teraliri aliran listrik, sedangkan untuk jaringan telekomunikasi Telkom telah dapat diakses pada 4 kecamatan, namun sinyal belum stabil. Saat ini, bantuan dari masyarakat, yayasan, dan masih terus berdatangan untuk memenuhi kebutuhan pasca bencana badai seroja. Upaya yang dilakukan di lingkungan kesehatan setelah pasca badai yaitu ada 5 poin di sini. Yang pertama, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah ada anggota keluarga yang cedera setelah badai. Segera melakukan pertolongan pertama jika ada yang terluka, setelah itu lapor ke pihak rumah sakit terdekat. Yang berikut, melaporkan kepada petugas PLN jika ada kerusakan yang terjadi pada listrik atau tiang listrik yang roboh dihajar oleh badai seroja. Yang berikut, tetap waspada jika lagi keluar rumah untuk melakukan kebersihan bersama warga atau pembersihan dalam lingkungan rumah sendiri. Yang kelima, melakukan reboisasi bersama warga.